Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca buku detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hamid Usman dan Ustaz Abu Sa'id Ibnu Hamzah hafizahumullah ta'ala. Pada halaman yang ke-40 penulis berkata, pasal tentang ganjaran bagi orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis yang disebut dengan pengertian dari al-hadis, para ulama memberikan ta'rif yang bermacam tapi memiliki makna yang satu. Para ulama ahli sirah, ahli sejarah mengatakan bahwa hadis itu kullu ma jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'satin wa ba'da bi'satin. Setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perjalanan hidupnya sebelum beliau itu diutus menjadi nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka semua yang bersumber dari beliau disebut dengan hadis. Kemudian yang kedua, para ulama fuqaha menyebutkan, ahli fikih mengatakan bahwa al-hadis ma syai'un ghairu wajib, sesuatu yang bukan yang wajib. Idza fa'ala sahibuhu falahu jazaa'un wa in taraka falaysa alaihi dhanbun. Wa qala Syafi'i wa huwa diddul bid'ah. Sesuatu yang nilainya tidak wajib, jika seseorang mengerjakannya diberikan oleh Allah kepadanya ganjaran. Bila seseorang meninggalkannya tidak ada dosa baginya. Dan dia, kata Imam Syafi'i, hadis itu atau sunnah itu lawan dari bid'ah. Sedangkan para ulama ahlul hadis menyebutkan al-hadis atau as-sunnah kullu ma sudira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Setiap perkara yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berupa perkataan, perbuatan anggota badan beliau, atau juga bisa memiliki atau merupakan sikap takrir beliau. Sebuah keadaan di hadapan Nabi yang Nabi tidak melarang, tapi Nabi juga tidak menganjurkan. Ini disebut dengan takrir. Nah, maka saya itu rahimani wa dari kesemua makna ini benar. Dia perjalanannya Nabi, dia sebuah amalan yang jika dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan dia lawan daripada perbuatan bid'ah, dan dia perkataan, perbuatan maupun takrirnya Nabi. Tapi yang perlu dicatat, al-hadis awis sunnah fil hukmi naw'an. Hukum sebuah hadis atau sunnah itu dari hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada yang wajib, sunnah, mandub,
makruh, mubah. Nah, hukum sunnah itu sendiri secara taklifi dua. Imma wajib wa imma mustahab. Bisa bermakna wajib, bisa bermakna mustahab. Jadi jangan kita mengira bahwa sunnah itu mesti yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak. Kadang-kadang sunnah itu maknanya wajib. Misalnya Nabi berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka beramal dengan sunnahnya Nabi hukumnya wajib. Contoh yang lainnya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lafaz ini disebut lafaz sunnah atau ucapannya Nabi. Tapi secara hukum dari isi lafaz ini, salat mengikuti cara Nabi hukumnya wajib. Saya contohkan yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara bermanasik kalian, haji maupun umrah. Lafaz yang kita baca tadi disebut dengan hadis atau sunnah. Tapi isi dari hadis tersebut untuk berhaji seperti Nabi, berumrah seperti Nabi, hukumnya wajib. Sedangkan contoh sunnah yang nilainya mustahab. Contoh sunnah yang nilainya mustahab. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, "Ahabbu libasin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Baju yang disukai oleh Nabi adalah gamis. Nabi paling suka baju yang baju yang disebut gamis. Di hadis yang lainnya Nabi berkata dalam riwayat yang sahih, "Albisu bil bayad, ilbasu bil bayad." Pakailah baju yang berwarna putih. Fa inna khaira siyabikumul bayad. Sebab sebaik-baik baju bagi kalian warnanya putih. Wa kafinu mautakumul bayad. Orang yang meninggal di antara kalian, kafanilah dengan kain yang berwarna putih. Maka mengkafani jenazah dengan kain putih itu hukumnya mustahab, tidak wajib, disukai. Laki-laki berpakaian dengan pakaian berwarna putih itu hukumnya mustahab, tidak wajib, disukai. Seseorang menggunakan gamis, baju yang panjang sampai lututnya, itu mustahab, tidak wajib. Maka saya itu rahimahullah, kita perlu memperhatikan, karena sebagian orang salah paham bahwa makna sunnah itu diartikan dikerjakan dapat pahala, lalu dia tinggalkan, hukumnya dikatakan tidak berdosa. Sebuah kesalahan yang mesti diluruskan. Jadi harus paham, sunnah kadang-kadang atau hadis itu kadang-kadang bermakna wajib. Dan kita sering mendengar istilah ahlul hadis, juga mendengar istilah ahlus sunnah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya, "Man hum ahlus sunnah wa man humul firqatun najiyah?" Siapakah yang disebut dengan ahlus sunnah? Siapa pula mereka yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat? Maka beliau menyebutkan al-firqatun najiyatu indi hum ahlul hadis. Bagi saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka golongan yang selamat adalah ahlul hadis. Ahlus sunnah itu ahlul hadis. Orang yang mencintai hadis, orang yang mempelajari hadis, orang yang beramal dengan hadis, orang yang membela hadis Nabi SAW. Mereka itulah ahlus sunnah atau ahlul hadis. Mempelajari sunnah Nabi SAW memiliki keutamaan yang tinggi dan hukumnya wajib. Mempelajari mustalah hadisnya fardu kifayah. Akan tetapi belajar agama dengan perantaraan hadis Nabi hukumnya fardu ain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Aku menyeru kepada Allah Ta'ala di atas basirah. Apa itu basirah?
Ahlu tafsir menyebutkan yaitu di atas cahaya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ana wa manittaba'ani, demikianlah orang-orang yang, demikianlah aku dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Berarti beragama itu wajib dengan jalannya Nabi SAW. Dan memang kita tidak mungkin bisa memahami agama ini tanpa apa yang datang dari Nabi. Sehingga Al-Imam Al-Barbari menyebutkan al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu apa yang datang dari hadis Nabi, dan hadis-hadis Nabi itulah Islam. Bila seseorang memisahkan Islam dengan hadis, nggak mungkin menjadi orang Muslim, nggak mungkin dia faham tentang Islam. Hal yang mustahil. Dalam Al-Quran perkara Islam itu dijelaskan secara mujmal, global. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah atiuz zakah. Hai orang yang beriman, tegakkan salat, keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Dan yang lain-lainnya. Tapi tidak diterangkan tentang bagaimana cara ruku'nya. Salat di mana tempatnya, di mana yang dilarang manusia salat, kapan datang waktunya, itu cuma terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga seluruh para ulama sepakat, termasuk disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam, yakni man ghadiba syai'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia membenci, mencela sedikit saja apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ma ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir, maka dia hukumnya bukan lagi disebut sebagai seorang Islam. Nah, kemudian hadirin rahimani wa di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajjatul Wada, haji wada. Disebut haji wada karena ini haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda Nabi akan berpisah dengan umat ini. Dan ini sekaligus menunjukkan bagi kita haji itu hukumnya apa Bapak? Fardu bagi yang mampu. Hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Umar bin Khattab menyebutkan, "Faman kana indahu sa'atan thumma lam yahuj." Barang siapa dia punya keluasan harta, kesehatannya ada, kesempatan dia punya, kemudian dia tidak mau berhaji, summa mata, lalu dia meninggal dunia. Wa fi riwayah famata alal yahudiyah aw nasraniyah aw majusiyah, seolah dia mati seperti orang yang beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena tiga agama ini tidak pernah ada pada diri mereka perintah berhaji. Maksudnya orang Yahudi nggak ada yang berhaji, maksud saya. Orang Nasrani tidak ada yang berhaji. Orang Majusi tidak ada yang berhaji. Kalau orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka masih berhaji. Maka di sana tidak disebutkan dengan mereka mati di atas agamanya Abu Thalib, tidak. Tapi mereka dikatakan mati di atas seperti orang Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka celaka manusia kalau dia punya kesempatan untuk mampu berhaji kemudian dia meninggalkan ibadah haji. Haji itu wajib, rukun Islam. Jibril pernah bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." Qala alaihi salatu wasalam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Haji hukumnya wajib. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang mau mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan pada wajah mereka itu cahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Naddarallah, semoga Allah memutihkan. Maksudnya semoga Allah memberikan cahaya yang terang pada
wajah seseorang. Di kalimat nadhara ini cahaya yang muncul pada wajah, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, seluruh tubuh. Jadi ketika Nabi berkata, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mau mendengar ucapanku, yang telah mendengarkan ucapanku. Ini menunjukkan bukti keutamaan duduk dalam majelis yang dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada suatu perkara yang paling dirindukan oleh para sahabat Nabi kecuali duduk di samping Nabi mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di zaman Nabi, laki-laki maupun perempuannya, sampai wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ghalabana ar-rijalu ala kulli imri'in ala kulli amrin. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki telah mengalahkan kami pada setiap perkara. Dalam riwayat yang ala kulli syai', di semua lini dia mengalahkan kami. A'tahumullahu ta'ala mal yatasaddaqu biha falahumul jaza. Allah berikan kepada mereka harta yang banyak. Laki-laki bersedekah, mereka dapat pahala. Kami tidak. Allah perintahkan mereka berjihad, maka mereka berangkat berjihad. Bila mereka mati, diberi surga di medan jihad. Bila mereka menang, Allah karuniakan rampasan perang. Kami tidak wajib berjihad, karena perempuan tidak wajib pergi ke medan perang. Jihadnya wanita itu berhaji. Lalu kata wanita ini, mereka hampir setiap saat duduk bersama engkau, mendengar perintah Rabbmu untuk mengambil keutamaan darinya. Lalu kata wanita ini, bagaimana dengan kami? Jadikan untuk kami satu waktu untuk bisa mengambil ilmu darimu. Al-Kamakala radhiyallahu ta'ala. Nah, makanya ini menunjukkan bahwa dulu para sahabat merasa butuh sekali dengan ucapannya Nabi. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata kepada tetangganya, dalam riwayat yang lain temannya, fi hadzal yaum adhhabu ila suqi abtaghiya min fadlillahi ta'ala wa ghadan fa anta tadhhabu ila suq fatabtaghiya min fadlillahi tabaraka wa ta'ala fa idza laqaina fa natahaddatsu ma sami'na 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min amri rabbina. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, hari ini kamu yang duduk di majelisnya Nabi, aku yang pergi mencari karunia Allah ke pasar. Esok aku yang duduk di majelisnya Nabi, kamu pergilah ke pasar mencari karunia Allah, maksudnya bekerja. Bila nanti kita bertemu, kita ceritakan apa yang kita dapatkan dari Nabi, dari perintah Allah tabaraka wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana para sahabat itu sangat merasa butuh sekali dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan, alangkah aneh kalau pada hari ini ada manusia yang nggak merasa butuh dengan hadis Nabi. Ini sangat aneh sekali. Kalau seandainya para ulama mengetahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah meninggal dunia, tapi kita mengetahui, mereka para ulama faham nafas Nabi tetap bersama mereka. Yang dimaksud dengan nafas Nabi tetap bersama mereka, mereka baca ucapan Nabi keluar dari mulut mereka, walau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Keutamaan apa yang melebihi ini, Bapak? Nggak ada. Keutamaan apa yang melebihi ketika kita mengucapkan qala Rasulullah, maka kita mendoakan beliau dengan berkata sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya seorang laki yang telah mendengar ucapanku, fara'aha wa hafidha wa ballaghaha, kemudian ia memahaminya, dia dengarkan, difahami dengan baik, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya. Ini jelas keutamaan orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, farubbaha min fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang menyampaikan fikih kepada orang ternyata yang lebih faqih darinya. Maksudnya bisa jadi Bapak, saya membawa hadis Nabi, menyampaikan hadis Nabi maksud saya, tapi bapak-bapak yang mendengar bisa lebih faqih daripada saya.
tentang isi hadis itu. Berapa banyak murid seorang guru lebih alim daripada guru tersebut. Bukankah Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, anta a'lamu minni fil hadisi." Wa kana Syafi'i syaikhuhu, ay Syekh Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, kamu lebih faham, lebih tahu dibandingkan aku tentang ilmu hadis." Padahal Imam Syafi'i adalah guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini wakil. Jadi saudara kaum muslimin rahimanillah, ketika kita menyampaikan apa yang datang dari Nabi, ketika kita kurang paham lalu orang yang ada di hadapan kita itu paham, jangan berputus asa, justru itu kabar gembira. Bukankah kita mendengar ada kaidah man dalla ala khairin kafailihi? Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia hukumnya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Masya Allah, kalau saya sampaikan sebuah hadis misalnya tentang sholat malam dan keutamaannya, mungkin saya nggak sholat malam, tapi bapak-bapak yang mendengar hadis yang saya sampaikan lalu bapak sholat malam, insya Allah bapak dapat pahalanya. Saya berharap kepada Allah, insya Allah saya pun mendapatkan apa? Pahala yang bapak kerjakan. Bapak sampaikan kepada istri bapak, kepada ikhwan, kepada kerabat, sampaikan kepada kerabat Anda, lalu mereka mengamalkan, sementara mungkin Anda belum mengamalkan, tapi perkara yang sunnah ya, perkara yang nilainya tidak wajib. Mereka mengamalkan dapat pahala, Anda dapat pahala karena menyampaikan kebaikannya. Tapi kalau perkara yang wajib, ya wajib orang yang menyampaikan mengamalkan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Ini menunjukkan tentang ancaman dari Allah Ta'ala. Kalau perkara yang wajib dia hanya bisa mengatakan tapi dia tidak mengerjakan, besar sekali murka Allah Ta'ala atas apa yang kamu katakan dan kamu tidak mengerjakannya. Kalau seseorang memerintahkan untuk berbuat sholat berjamaah tapi dia tidak apa? Sholat berjamaah. Seseorang memerintahkan agar menyambung silaturahim tapi dia tidak menyambung silaturahim. Orang seperti ini berdosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa hafidhuha, ini keutamaan menghafal. Farubba min fikin ila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang yang membawa sebuah ilmu fikih lalu dia sampaikan, ternyata orang yang mendengarnya jauh lebih faqih dibandingkan yang menyampaikannya. Salasun, afwan, tambahan Bapak. Ini juga memberikan faedah kepada kita. Seorang guru tidak boleh punya sifat dengki, tidak boleh punya sifat hasad. Kalau dia menjumpai muridnya lebih pintar darinya, dia bersyukur. Karena itu termasuk nikmat Allah. Dan memang seharusnya dalam kaidah belajar mengajar, guru harus mencari murid yang lebih pandai darinya, yang bisa lebih pandai darinya, supaya ilmu itu terwariskan dengan baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalas." Bila manusia meninggal dunia, putuslah urusannya dengan dunia kecuali dari 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, dari harta yang dibelanjakan di jalan Allah disebut sedekah, pahalanya jariyah. Wa au min ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diajarkan oleh orang lain itu mengambil manfaatnya, diajarkan lagi, terus seperti itu. Maka salah kalau seorang guru mengajarkan kepada murid yang enggak ngerti apa-apa. Nanti kurang manfaatnya. Cari kepada murid yang faham, yang mengerti, supaya nanti ilmunya tersebar kepada orang lain dan itu memberi manfaat baginya di dalam kuburnya. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa waladun saleh, anak yang saleh yad'ullaha lahu, selalu memohonkan ampunan baginya. Kita lanjutkan. Lalu kata Nabi, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang tidak akan dengki hati seorang muslim dengannya. Yang tidak akan dengki seorang muslim dengannya. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan sebuah amal karena Allah tabaraka wa taala. Dan ini berat. Dasar sebuah amal apapun akan diterima oleh Allah jika ada keikhlasan. Ikhlas saya ingin menyebutkan maknanya 2 saja. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwa ikhlas itu
kama sirta fi masiratin fala tansarifa ila khalfik. Seperti engkau melewati sebuah jalan yang penuh dengan apa? Duri, jalan yang penuh dengan halangan, maka tidak mungkin engkau memandang ke belakang. Tapi jalan itu ingin ke depan, ingin cepat sampai, lalu memperhatikan penghalang-penghalang. Itu ikhlas, Pak. Gambaran singkatnya demikian. Jadi nggak ngelihat di belakang lagi, tapi dia yang sudah dia lewati, yang sudah ia jalani dia lewati, dia melihat ke depan. Lalu dia memperhatikan kanan kirinya, dia memperhatikan duri-durinya supaya sampai kepada tujuan dengan cepat. Itu ikhlas. Makanya saudara kaum muslimin rahimanillah, disimpulkan bahwa makna ikhlas itu oleh Umar bin Khattab atau dikatakan oleh para ulama yang lainnya bahwa makna ikhlas itu benar-benar amal yang tidak tercampur dengan kotoran apapun juga, terutama kotoran syirik. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya tidak menjumpai perkara yang paling berat dalam urusan agama kecuali cuma satu, yaitu niat. Maksudnya apa? Keikhlasan. Itu berat. Berat sekali, alhamdulillah. Manusia melakukan keikhlasan di awalnya, belum tentu di tengahnya, dan yang paling berat ikhlas itu di akhir sebuah amal. Itu yang berat. Sehingga Imam Nawawi berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Nauzubillah min dzalik. Sungguh di antara kalian ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jaraknya dengan surga tidak ada lagi kecuali satu hasta, tapi ketetapan Allah telah mendahuluinya. Ia beramal dengan amalan ahli neraka dan ia mati lalu masuk ke dalam neraka itu. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni orang ini beramal zahirnya seperti amalan yang mendekatkan kepada surga, tapi batinnya mendekatkannya kepada neraka, yaitu tidak memiliki apa? Keikhlasan. Bisa jadi manusia tampak seperti orang yang saleh, naudzubillah min dzalik, tapi hatinya hati orang munafik. Bisa jadi manusia berkata-kata yang baik, tapi hatinya hati yang busuk. Bisa jadi dia tampak seperti orang yang paling utama memperjuangkan Islam, tapi ternyata dia orang yang paling buruk. Maka saya itu keikhlasan itu yang penting. Tapi juga perlu dicatat, ikhlas itu berbias. Ikhlas itu berbias pada amal. Buktinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Akan tetapi Allah itu memandang ke dalam hati kalian dan amal kalian. An-Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan disebut dengan hati kalian dan amal kalian karena hati itu cermin dari amalannya. Amal itu cermin bagi hatinya. Kalau manusia ikhlas, ya tidak mungkin amalnya apa? Jelek. Nggak mungkin. Dia akan bersesuaian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini tentang ikhlas. Dan ikhlas itu maknanya tauhid. Lalu kata Nabi, wa munasahatu a'immatil muslimin, dan hati manusia akan selamat dari sikap dengki. Kapan? Ketika dia menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan nasihat, Bapak? Nasihat itu sesuatu yang diberikan untuk merubah keburukan menjadi kebaikan dengan izin Allah. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk merubah kedzaliman menjadi keadilan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Jadi sesuatu yang mengandung manfaat. Sehingga kalau kita melihat ada seseorang mengatakan itu nasihat tapi isinya cacian, makian, itu bukan nasihat. Sebab cacian dan makian itu merusak hati. Kalau nasihat, dia akan merubah, tentu dengan izin Allah tabaraka wa taala, keburukannya menjadi baik. Seperti Imam Ahmad dikisahkan beliau menasihati pemimpin di masanya. Murid-muridnya melihat ketika Imam Ahmad menasihati seorang panglima perang, ditarik jenggotnya oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain dipeluk punggungnya, kemudian dibawa masuk dalam sebuah kamar. Enggak ada yang tahu apa yang dibicarakan oleh Imam Ahmad. Cuman muridnya melihat ketika panglima perang itu keluar dari rumahnya Imam Ahmad, dijumpai dua matanya sudah
Sebab jenggotnya basah, bukan karena keringat, tapi karena apa? Air mata. Orang nggak tahu apa yang diucapkan, itu namanya nasihat. Nah, menasihati pemimpin demikian. Tugas para ulama menasihati pemimpin untuk mendekati mereka, kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat, disampaikan hujah dari Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah kedoliman mereka menjadi keadilan, kemaksiatan mereka menjadi sebuah ketaatan. Tidak seperti pada masa sekarang kita menjumpai. Kalau Nabi mengatakan wa munasahatu a'immatil muslimin, menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu tidak mendatangkan kedengkian, tapi hari ini mereka yang mengatakan itu bagian daripada nasihat kepada pemimpin justru mendatangkan kebencian. Bukan hanya kedengkian, kebencian. Bagaimana tidak? Di depan semua manusia dia cela pemimpin, dia maki, dia burukkan. Lalu dia berkata ini nasihat. Insya Allah harusnya itu lebih tepat ditujukan kepada dirinya. Karena nasihat tidak seperti itu. Tidak ada satu ulama pun yang menasihati pemimpin di masa yang lalu dengan cara-cara yang demikian itu. Tidak ada. Coba Anda lihat di zaman Imam Ahmad ada namanya fitnah khalqil Quran, fitnah anggapan dan keyakinan Quran itu makhluk. Ribuan manusia berdiri dan duduk di depan rumahnya Imam Ahmad, membawa buku dan membawa pena, bukan ingin mendengarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Imam Ahmad, pelajar Imam, tidak. Mereka cuma mau menunggu apa fatwa Imam Ahmad kepada pemimpin, kepada masyarakat, sikapnya kepada pemimpin bagaimana. Lalu muridnya datang kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, ribuan manusia menunggu di hadapanmu. Mereka ingin dengar bagaimana yang harus mereka lakukan terhadap pemerintah. Maksudnya, apa sudah layak kita katakan mereka kafir lalu kita perangi, begitu maksudnya. Karena kita tahu bahwa orang yang mengatakan Quran itu makhluk bukan orang Islam. Karena bagi orang Islam Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, dia kalamullah. Jawab Imam Ahmad apa? Apa kamu ingin saya menyembelih lehernya kaum muslimin? Coba lihat. Maksudnya seandainya saya berbicara di hadapan manusia, pasti mereka bangkit semangatnya, tumbuh emosionalnya, berbondong-bondong mereka akan mengkudeta pemerintah. Apa yang terjadi? Pemerintah akan menyembelih mereka. Kerusakan. Imam tidak menasihati mereka dengan cara seperti itu. Termasuk nasihat imam kepada para rakyat kaum muslimin ketika itu adalah diam dari pemerintah mulutnya. Tugas ulama menasihati mereka, dan benar dilaksanakan oleh Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditangkap oleh khalifah pada masa itu, lalu dicambuk pada bagian punggungnya sampai dagingnya menyatu dengan kulitnya, menyatu dengan bajunya. Imam cuman berkata satu kalimat, itu didengar oleh pengawalnya, dan itu diriwayatkan oleh mereka. Lalu mereka ini taubat dengan sebab itu. Ia cuma mengucapkan dengan satu kalimat, ya Amirul Mukminin, panggilan yang indah. Bukan berkata wahai kamu tauhid, wahai kamu zalim, enggak. Nabi berkata kepada orang itu dengan Imam Ahmad berkata kepada orang itu, ya Amirul Mukminin, ittaqi yauman kana taqumu baina yaday rabbik. Wahai Amirul Mukminin, takutlah dengan suatu hari nanti kamu ditanya tentang masalah ini di saat kamu berdiri di hadapan Tuhanmu. Terdiam khalifah ketika itu. Dilepaskan Imam Ahmad, ditunggu sampai masa sehatnya, kemudian diminta berdialog dengan musuh-musuhnya. Allah menangkan Ahlus Sunnah ketika itu. Ini nasihat, membuat hati seseorang menjadi ingat dengan kebenaran, bukan dengan mencela. Kalau itu benar-benar terjadi, nasihat seperti itu dilaksanakan oleh kaum muslimin pada hari ini, akan hilang kedengkian, akan hilang kebencian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waluzumu jama'atihim, luzum dengan jamaahnya para pemimpin kaum muslimin, jangan memisahkan diri dari mereka. Luzum dengan jamaahnya kaum muslimin, jangan menyempal dari jamaahnya kaum muslimin. Saya ingin tambahkan 3 hal tentang jamaah. 1, Nabi mengatakan yadullahi alal jamaah, tangan Allah itu di atas al jamaah. Ini menunjukkan bahwa berjamaah itu wajib, bersatu itu wajib maksudnya, bukan berpecah belah.
Mungkin sebagian dai ada yang membawakan riwayat ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan yang terdapat di dalam tubuh umatku adalah rahmat. Saya katakan itu batil. Karena itu bukan hadis. Dan tidak ada hadis sahih yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun. Yang ada perpecahan itu adalah adab. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr wal jama'atu rahmah. Berselisih itu jelek, berselisih itu jelek, berselisih itu jelek. Berjamaah itu mendatangkan rahmat. Al-Quran menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Maka enggak mungkin berpecah belah mendatangkan rahmat. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, berjamaah itu tidak harus membuat kelompok yang dipimpin oleh seorang imam, enggak. Karena Ibnu Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqalak wa in kunta wahdak. Berjamaah, yang disebut dengan al-jamaah itu adalah engkau sesuai dengan kebenaran. Setiap sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Mungkin Bapak bertanya, kenapa Ibnu Mas'ud lagi? Kenapa Ibnu Mas'ud lagi? Kok enggak hadisnya Nabi? Kita katakan, "Famay yuridu ayyata'assa falyata'asya bil mamati." Bukankah Islam mengajarkan barang siapa ingin menempuh sebuah jalan selamat, tempuhlah jalannya orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu jalannya sudah tahu, Pak. Kita itu kalau mau melewati sebuah tempat, tentu sudah milih lewat yang pernah dilewati oleh orang lain dibandingkan jalan yang baru dibuat. Maka kita tahu jalannya sahabat itu jalan yang benar. Abdullah ibn Mas'ud termasuk jalan sahabat yang harus kita tempuh. Yang ketiga, al-jamaah itu saudaraku kaum muslimin rahimani wallahi, hukumnya wajib, tetapi ketika al-jamaah itu difahami dalam makna iftirat, dimaknai tahazzub, maksud saya berkelompok-kelompok, ini justru diharamkan di dalam Islam. Di al-jamaah jamaahnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama kita. Terakhir beliau mengatakan, fa inna da'wata tukhitu min waraihim. Mengapa begitu? Karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Insyaallah. Maksudnya apabila seorang mukmin yang tidak melepaskan diri dari pemimpin-pemimpin mereka, seorang mukmin yang hidup berjamaah, doa mereka itu doa kebaikan. Seorang ulama pernah berkata, seandainya aku punya doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, maka akan aku gunakan doa itu dengan berkata, ya Allah, perbaiki pemimpin kami, maafkan dosa mereka, berikan kami pemimpin yang mengajak kepada surga. Ini meminta kepada Allah Ta'ala doa supaya pemimpin yang zalim dijadikan pemimpin yang adil. Taubat begitu. Jangan malah dikatakan, ya Allah, binasakan pemimpin kami. Tidak. Tapi dengan cara memohonkan kebaikan bagi mereka. Sehingga pemimpinnya pun berkata, ya Allah, tolong rakyat kami, mudahkan urusan agama mereka dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu penggalan pembahasan kita, Bapak. Seharusnya hari ini kita masuk pada bab haji sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, tapi saya melihat itu penting diulang, maka saya ulang. Di pertemuan yang akan datang, di sini dikisahkan tentang cara hajinya Nabi. Maka kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang cara hajinya Nabi, insyaallah. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak sebelum ditutup? Baik. Sudah jam 6, antum harus bekerja. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.